warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan AMDAL di bidang pariwisata. Selamat menyaksikan. Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan kepada lingkungan hidup. AMDAL sendiri dilakukan sebagai proses pengambilan suatu keputusan. Analisa mengenai dampak lingkungan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan Pemerintahan Lingkungan Hidup cukup disorot. Mengingat ini terkait dengan pembahasan AMDAL dan perizinan lingkungan dan perizinan berusaha. Pemerintahan telah mengesahkan Peraturan Pemerintahan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu yang tak luput dari pengesahan adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian, AMDAL merupakan salah satu sarana untuk memperkirakan dampak positif dan negatif dari sesuatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau hiburan. Palembang merupakan salah satu kota pariwisata yang mempunyai banyak ragam tempat rekreasi. Tempat rekreasi tersebut diantaranya ada Ampera, Benteng Kuto Besa, Kambang Iwa, Pulau Kamaru, museum, dan masih banyak lagi tempat pariwisata lainnya. Nah, di sini kami akan mengunjungi beberapa tempat rekreasi yang akan kami analisis dampak lingkungannya. Yuk, ikutin kami terus ya. Halo semuanya, jadi saya sekarang lagi berada di salah satu objek pariwisata di Kota Palembang, yaitu Benteng Kuto Besa. Seperti kita ada aktivitas orang yang lagi berjualan, rekreasi dengan keluarga. Berhubung juga ini lagi malam minggu, kami akan menjelaskan tentang analisa dampak lingkungan terhadap objek pariwisata Benteng Kuto Besa. Kenalkan kita, saya Ahmad Jendera dari Politeknik Persijaya. Ingin mewakili Bapak. Senang lupa, Bapak ada? Tidak ada. Pak, seperti yang kita tahu BKB ini kan sekarang sudah jadi objek wisata. Nah, menurut Bapak dari segi lingkungannya apa akibat yang ditimbulkan? Nambah rame, nambah bagus, ada tambah. Ini kan lagi mengalami pandemi. Ada nggak? Ada harapan jual akibat corona ini, Pak? Pengaruh sekali ekonomi kita sampai besar. Ya. Harapan Bapak lingkungan di BKB ini kedepannya gimana, Pak? Kita kalau baca dibuka terus. Soal rakyat juga mau mencari uang. Oke, baik Pak. Mau cari katakan sekalian tentang BKB ini rekreasi. Menurut kakak-kakak sekalian, kalau di sini penyediaan kotak sampahnya bagaimana, Pak? Dengan sekitar BKB ini? Nah itu Pak, tempat sampahnya tuh artinya ya banyak, lebih dibanyakin. Soalnya agak jauh kalau mau buang sampah pakai mobil. Agak sulit ya. Ini kalau di BKB ini dampak positif dan negatifnya untuk para wisatawan ini bagaimana, Pak? Dampak positif dan negatif. Maksudnya gimana positif negatifnya dalam hal apa?
wisatawan. Oh, wisatawan ya. Beler sih better ya, Man ya. Kayak enak aja. Kalau kondisi satu apa yang ekonomi saja kalau misalnya dari pada sampah contohnya kita berkali dengan sampah Nah, benar. sampah yang kita jauh dari bencana sampah Kan nggak semua orang itu punya kesadaran diri buat buang sampah yang baik gitu. kalau itu yang pertanyaan yang terakhir itu bagaimana itu harapan masyarakat kalian di saat ini Kalau bisa jaga kebersihannya lah, apalagi tempat wudhu. Soalnya kan kita ibadah mau yang nyaman. Gimana? ya itu aja lah buat cara dari saya. Terima kasih sebelumnya. Sampah dan banyak bangunan yang rusak merupakan pemandangan yang sudah biasa terlihat di tempat wisata ini. Banyaknya sampah juga ditimbulkan karena tempat wisata ini berdekatan dengan pasar, dan juga kurangnya tempat sampah di sekitar ini membuat sampah berserakan. Kurangnya penataan tempat pedagang kaki lima berdampak kepada lahan parkir dan area pejalan kaki semakin sempit. Kami berada di salah satu wisata danau di kota Palembang, yaitu Danau Jakabaring yang terletak di lingkup kawasan Jakabaring Sports City. Di sini kami akan mengindikasi tentang dampak-dampak lingkungan apa saja yang terjadi. Bisa dilihat di belakang saya, nampaknya Danau Jakabaring. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kenalkan di sini saya Mira Ayangkara dari Mahasiswa Politeknik Sriwijaya. Ini nama Mbaknya siapa Mbak? Ini. Biasanya Mbak di sini pada hari libur atau biasanya hari libur? Mbak sini biasanya untuk olahraga atau untuk rekreasi?
Bu Ana. Baik, terima kasih sebelumnya sudah membolehkan saya untuk mewawancara Ibu di Danau Jakabaring Sport TV ini. Pertama saya ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Ibu di Danau Jakabaring Sport TV ini, lingkungannya Bu. Lingkungannya lumayan Bu, bagus. Kalau dari wisatawannya Bu, kebersihannya Bu, lingkungannya. Ya tergantung, ada yang sadar sama kebersihan, ada juga kadang-kadang yang enggak, yang sembarangan. Baik Bu, bagaimana menurut Ibu dampak negatif dan dampak positifnya di Danau Jakabaring kita ini Bu, terhadap untuk lingkungan seperti pola kayak gitu Bu, dampak positif dan dampak negatif? Negatifnya ya kadang-kadang kalau lagi mungkin apa ya, kalau lagi rame kadang-kadang sampah kan lumayan ada, makanya yang bilang yang bagian ini menjaga juga karena ini bersihin. Sama yang pedagang juga, kalau lingkungan sendiri kan pedagang sudah kebanyakan sendiri. Oh, jadi kalau dampak negatif itu seperti sampah berserakan kayak gitu ya? Ada aja gitu, kalau kayak gini kan bersih, pedagangnya pada bersihin sendiri-sendiri. Yang tukang bersih juga setiap hari bersihin. Kalau dampak positifnya Bu untuk di Danau Jakabaring ini? Perekonomian masyarakatnya alhamdulillah terbantu kan dengan adanya ini, kan banyak yang dagang nih, kan lumayan lah bisa berbantu kan ekonomi ini masyarakat. Mungkin untuk Ibu harapan kedepannya di Danau Jakabaring ini yang lebih baik bagaimana lah Bu, supaya lebih baik lagi harapan kedepannya? Lingkungan maksudnya Ya, lingkungan. kan minta kesadaran sama yang pengunjung biasanya kalau makan apa kita seharusnya dikumpulin gitu kan, kasihan yang bagian kebersihan juga kan, kalau terlalu banyak kan tumpuk tuh sih. Yang masyarakatnya sadar kan misalnya bisa ditaruh di kresek, ditaruh itu kan bisa mandi Di dalam kotak sampah ya Bu ya? Oke, kalau itu sepertinya itu aja Bu yang saya tanya. Terima kasih sebelumnya untuk wawancara dari Ibu. Tempat wisata yang kami kunjungi ini masih banyak hal yang harus diperbaiki. Dari sistem penataan pedagang dan infrastruktur, sejatinya pariwisata merupakan sumber pendapatan negara. Namun perlu dipahami bahwa pembangunan pariwisata harus terencana dengan baik dan tidak merugikan terhadap dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 3 dampak inilah yang harus difokuskan pemerintah agar terwujudnya suatu tempat pariwisata yang aman, nyaman, dan lestari.